terima kasih menjadikan kami, gereja ini, keluarga kedua bagi kami. Namun melalui sini Tuhan Kau berkati keluarga pertama kami. Di sini kami dipulihkan, di sini kami diajari, di sini kami dibimbing, di sini kami diterima, diampuni, dibangkitkan. Tuhan, kami persembahkan keluarga setiap jemaat kami. Setiap jemaat yang Kau percayakan, setiap domba ini, masing-masing unit keluarga adalah satu di mata Allah. Pulihkanlah. Bagi yang sudah pulih dan sudah bahagia, pakailah. Terima kasih Bapa. Beri kami hikmat. Gimana kami memainkan peran yang benar dalam keluarga kami untuk kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Sertai kami Roh Kudus, hamba tidak bisa khotbah. Sekalipun hamba bisa khotbah, bukan khotbah hamba yang mengubah, tetapi hadirat Allah, dan biarkan Roh Kudus-Mu yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kembali, coba kalau Anda datang dengan keluarga apalagi, peluk kanan kiri Anda, katakan, I love you. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk yuk. Shalom semua. Seharian ini saya memang bicara tentang keluarga. Kalau Anda tidak hadir di ibadah-ibadah yang lain, di sini Anda bisa cari di Pustaka Raja Wali. Kalau di satelit, saya nggak sapa satu-satu ya, menyingkat waktu hari ini. Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali counter di depan atau di sini di bawah. Pastikan Anda dapat CD-nya, atau minimal Anda tunggu sampai di-upload di YouTube kami. Kebaktian pertama saya bicara tentang pendidikan di dalam keluarga dan komunikasi yang disengaja dan dijaga. Saya nggak bisa ulang berita. Saya nge-flow tadi pagi, saya banyak cerita-cerita juga tentang pribadi. Maksudnya cerita-cerita pribadi. Bapak Ibu bisa dengarkan sendiri. Di kebaktian ketiga, di pukul 4 ini, di Surabaya ini pukul 3, kebaktian pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Ini yang live streaming sampai ke Papua segala. Jadi, untuk kebaktian yang berikutnya setelah ini, saya akan bicara kita akan belajar dari sebuah figur yang seringkali hanya dikenal lewat penderitaan, yaitu Ayub. Padahal kita bisa belajar dari ayat-ayat pertama di kitab Ayub tentang kebapaannya. Luar biasa, what a father. Saya beri judul kebaktian berikutnya itu Intentional Father, atau ayah yang disengaja. Penting untuk didengarkan. Anda bisa datang lagi kebaktian atau enggak dengar CD. Kebaktian yang terakhir nanti surprise ya, pokoknya begitu. Nah, kebaktian yang ini sekarang saya sudah mau bicara kepada Anda tentang mengelola kasih, tapi sebelum saya ajarkan, saya janjikan minggu lalu untuk memberikan sedikit cerita dan juga sebuah video singkat perjalanan kami di Shanghai dan Hangzhou kemarin. Nah, betul sesuai dengan nubuatan Tuhan sebelum kami berangkat bahwa kami akan lebih sibuk sekalipun acara konferensi dibatalkan akibat kondisi politik yang tidak kondusif untuk yang sedang sangat mempersulit dan memojokkan orang Kristen di negeri Panda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kami ke situ tambah sibuk memang. Saya datang masuk sebagai seorang seniman. Pameran 20 lukisan di Shanghai, pameran tunggal di sebuah kompleks art atau seni, di mana seni-seni yang ada dipajangkan hari-hari itu kok nggak kebetulan banyak kegelapan. Tentang kekerasan seks, tentang pornografi, tentang seni-seni yang nyeleneh-nyeleneh. Bagus sih, tetapi tidak memuliakan Tuhan. Jadi kami tidak tahu respon daripada kota Shanghai, penduduk di China bagaimana. Ternyata menakjubkan, orang-orang datang setiap hari itu ratusan. Itu kayak seperti di gereja datang ke KKR gitu. Tapi ini pameran, itu orang-orang bisa antri-antri. Setiap hari itu sampai di jalan-jalan. Saya melihatnya Tuhan itu punya hikmat tak terselami ya. Berkat doa Anda, terima kasih saudara. Setiap hari ada artis talk namanya. Atau ada bincang-bincang dengan senimannya, dalam hal ini saya. Tapi mestinya 2-3 kali jadi 4-5 kali per hari. Karena saking ramainya. Tempat galeri tidak bisa dimasukin lebih daripada ratusan orang itu. Jadi saya bawa mereka tur dari satu lukisan ke lukisan berikutnya itu kayak ibadah. Sebab ada pujiannya, gak kerasa. Meskipun gak bisa doain orang di tempat. Tapi banyak orang terjamah karena waktu saya cerita tentang painting atau lukisan itu kan semua dari firman Tuhan. Firman yang saya sharingkan. Sampai ada satu orang memberikan ancaman kok. Kalian lakukan ini, kalian super berani ya.
Kalian bisa dicekal loh, ada yang ngomong begitu. Panitia saya kuatkan, saya beritahu nggak usah takut. Yang doa loh di Surabaya, yang di Indonesia yang doa puluhan ribu orang, nggak bisa nggak dihentikan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara banyak orang yang terjamah. Lebih enak daripada kalau di gereja saja. Karena yang datang di sini orang-orang non-Kristen juga. Tempat umum kok. Malah justru jadi berkat yang terselubung. Kita justru menjangkau tanpa harus KKR. Mereka datang sendiri dan berhadapan dengan firman Tuhan. Saya masih ingat pada waktu jalan turkan mereka satu lukisan ke berikutnya. Ada air mata yang memenuhi pipi seseorang. Ketika lihat Yunus contohnya, ada orang yang lari dari Tuhan kembali. Bahkan ada orang yang dari rumah sakit keluar, masih ada selangnya di sini. Masih ada plesternya maksudnya, plesternya rumah sakit itu. Lalu ada di ruang terpisah, ada beberapa orang yang kami akhirnya doakan diam-diam. Mereka mau ketemu secara pribadi, saya doakan. Salah satunya adalah orang yang harus operasi 3 hari lagi. Karena batu ginjalnya banyak dan besar-besar. Saya tumpang tangan, direkod, berdoa ke dokter. Dokternya bilang, mau dioperasi apanya? Batu ginjalnya hilang semua, sisa ginjalnya. Oh, praise the Lord. Para seniman-seniman datang. Berhari-hari itu hingga hari ini masih jalan nih pameran ini, tinggal berapa hari? 1 bulan kan? Tiap hari ratusan, udah berapa ribu yang terjamah. Para seniman datang, ada yang tanda tangan. Lalu saya diberitahu sama seseorang, kamu tahu nggak dia siapa? Dia itu seniman terkenal di sini. Itu orang kuatnya di bidang seni di China. Minta tanda tangan, saya panggil lagi, wow, suatu rongsin. Suatu kehormatan bagi saya. Kita foto-fotoan, tukar-tukaran produk yang ada, produk seni yang ada. Lalu habis itu, setelah itu saya sempat juga diajak debat oleh seorang profesor muda, profesor seni di universitas situ. Dan dia bilang, senimu ini membuatku berpikir, dia bilang. Karena selama ini setauku ini yang ku ajarkan dan bahkan ku yakini, saya ajarkan ke murid-murid di sekolah university, bahwa seni asal nyeleneh dan bagus, cukup, gak perlu ada makna atau artinya. Tapi senimu semuanya berbicara tentang seseorang yang lebih tinggi. Senimu ini cerita tentang Tuhan, ada moralnya. Saya nggak merasa, saya kok bisa gini ya, ini di luar kotak yang saya selama ini punya. Lalu berdebat, saya beritahu, kalau Anda bilang, lalu dia berkata kepada saya begini, seharusnya hidup ini nggak punya makna, seni pun tidak. Dalam hati saya bilang begini, nggak ngomong sama dia lah ya, lah kamu kok jadi profesor, menjadi penceramah seni loh kalau gitu, kamu sesatkan berapa banyak orang, anak-anak muda yang punya bakat. Saya bilang sama dia, salah, saudaraku, segala sesuatu ada artinya kalau kau punya Yesus. Saya beritahu seni harus kembali kepada Sang Pencipta. Dia seniman utama yang menciptakan alam semesta. Akhirnya dia mengangguk-angguk dan berkata, saya belajar sesuatu dari Anda. Saya berkata, saya nggak berani, Anda profesor, saya belajar sesuatu dari Anda juga. Tapi hari ini kita sepakat bahwa Tuhan harus dimuliakan lewat karya kita. Dan dia mengangguk-angguk dan berkata, iya, ini komunis, negara komunis saudara, jangan lupa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, urapi firman-Mu biar kami sebagai keluarga, lepas keluarga di dalam jemaat ini semakin Kau kokohkan. Kami semakin menjadi seperti Tuhan dalam segala perkara. Dalam nama Yesus, amin. Mengelola kasih. Buka sama saya satu ayat saja, 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ini sebuah ayat yang dalam sekali, prakteknya perlu seumur hidup. Saya kasih judul mengelola kasih, judulnya udah dikeluarin belum? Ya, ada nggak tadi? Ini, mengelola kasih, hubungan sehat, keluarga bahagia. Itu subjudulnya. Mengelola kasih, kalau hubungan kita sehat, keluarga kita bahagia. Hubungan itu seni dan perlu dikuasai. Tidak mudah saudara, seni tertinggi di dunia ini adalah menjalin hubungan. Tentunya pertama-tama fondasinya adalah dengan Tuhan. Tapi banyak orang gagal di area ini sekalipun mereka sukses sebagai pengusaha contohnya. Sebagai investor mereka aduhai luar biasa. Tapi hubungan amburadul gak keruan. Which one comes first? Harta benda atau manusia? Di dalam kamus Tuhan Yesus selalu God first dan people dan things. Selalu Tuhan dulu, lalu baru manusia. Baru setelah itu harta benda. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Life's greatest blessings are not found in possessions, but in people.
hidup berkat Tuhan terbesar di hidup ini tidak ditemukan dalam barang dan benda, tapi dalam diri manusia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sekarang mengerti gimana caranya mengelola kasih. Mungkin Anda bertanya, kenapa kasih kok dikelola? Kita baca ayatnya dulu, ayat 13. Kita baca bersama-sama, ini ayat emas, semua orang juga tahu ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Iman itu besar, tapi bukan paling besar. Iman yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Semua orang mau itu. Di dalam dunia yang saya geluti, pelayanan contohnya, orang-orang mau urapan. Wow, mau langsung kalau bisa jadi efektif dalam pelayanan, berkuasa dan sebagainya. Mau pertemuan besar, mau ramai gerejanya. Iman perlu saudara, untuk membangun pekerjaan Tuhan, kita butuh elemen itu. Tapi iman bukan yang terbesar. Bukan yang terbesar. Buat apa kita bisa membangun sesuatu yang besar? Hidup kita bukan cuma kurang kasih, kita juga tidak mengasihi orang lain. Kita seperti tong kosong nyaring bunyinya. Bunyi-bunyian saja. Buat apa kalau kita punya iman yang sangat luar biasa? Kalau tidak ada kasih, semuanya percuma. Pengharapan juga sama. Pengharapan membuat kita bisa punya visi ke depan. Kita bisa berharap sesuatu dari Tuhan. Tapi imanlah sesungguhnya, kasihlah sesungguhnya yang terbesar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya disuruh pilih sama Tuhan, untuk mengkhotbahkan hanya 3 hal di hidup ini, saya pilih iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kalau saya dipaksa memilih hanya 1, saya akan memilih untuk selalu berkhotbah tentang kasih saja. Karena kasih gak pernah gagal. Yang lainnya bisa menyusul. I've committed my life to major in the majors. Saya telah komitmen dalam hidup ini untuk mengutamakan hal-hal yang utama di hidup saya. Hidup saya terlalu pendek, saya gak bisa bagus di semua. Hidup saya terlalu singkat untuk saya bisa serabutan. Saya harus punya prioritas. Kasih selalu menjadi prioritas saya. Sebab dikatakan juga, gak usah dibuka, padahal sudah ada di Alkitab Anda di ayat berikutnya, pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Baru usahakan dirimu memperoleh karunia. Kata kejarlah kasih itu dalam beberapa translation, dalam beberapa versi bahasa Inggris bunyinya seperti ini. Make love your greatest target in life. Ya, jadikan kasih target utamamu. Bahkan ada beberapa translation juga yang berkata seperti ini, jadikan kasih satu-satunya targetmu di hidup ini. Dan sambil kau mencapai itu, usahakanlah memperoleh karunia-karunia untuk memperindah perjalananmu. Bapak Ibu, jangan jadikan yang terdahulu kemudian, terkemudian terdahulu. Kasih nomor 1. Kalau nggak punya ini, keluarga akan payah sekali. Papa akan sibuk bekerja, kejar apa juga nggak jelas. Sudah kaya mau tambah kaya. Saya nggak berkata bahwa kita tidak punya ambisi dalam pekerjaan. Cilaka, apalagi orang muda. Saya selalu berkata orang muda tanpa ambisi, itu seperti manusia tanpa tulang belakang. Harus punya ambisi dong. Harus punya ambisi. Tapi saya jangan lupa dalam kita memiliki ambisi itu, apa yang kita kejar, apa yang kita mau harus jelas bagi diri sendiri. Papa kan sibuk bekerja. Mama hanya besarkan anak, gak tahu lewati sehari demi sehari kapan anak ini akan meninggalkan rumah. Anak juga sama. Gak punya visi saudara. Kalau kasih gak jadi target, hidup gak jadi indah. Hidup hanya lalu saja. Setelah satu ulang tahun ke ulang tahun berikutnya, Sweet 17 juga, menikah, kerja, mati, tak ada makna. Jadikan kasih targetmu, maka segala perjalananmu, up and down-nya akan dapat Anda nikmati. Itu yang dimaksud di sini mengelola kasih. Kasih yang terbesar. Dan karena, mungkin Anda bisa bertanya begini, mengapa kita harus mengelola kasih? Mungkin Anda bisa bertanya, kasih itu apa? Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih ini kurang populer. Dan bahkan hari-hari ini jarang diajarkan. Karena itu saya mau sengaja mengajarkan. Untuk mengingatkan Anda dan saya juga.
Karena memaafkan, tidak populer. Kalau Anda kasih judul di luar sana, datanglah KKR. Judulnya, kita akan belajar tentang memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Gak ada yang datang. Tidak membuat ramai gereja. Tapi tahukah Anda, populer gak populer? Kalau Tuhan bilang terbesar, Tuhan pasti benar. Kalau Tuhan bilang ini kuncinya, Tuhan pasti tidak salah. Bapak Ibu Saudara, kasih itu terbesar. Kasih pasti lemah lembut. Tahu lagu itu? Ikut saya nyanyi. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi mari kita nyanyikan doa ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Beri tepuk tangan untuk jemaat yang suaranya merdu. Amin. Saya tidak mau membangun hidup saya di atas dasar kuasa, tapi di atas dasar kasih. Itu yang terbesar. Banyak orang salah paham sih soal pelayanan kami juga. Rahasia urapannya apa, trik-triknya apa, metodenya apa. No, it's just God's love in our life. Udah itu aja. Udah, semuanya yang lainnya itu bonus dari itu. You just have to, you see, Anda bisa lulus wisuda segala hal yang lain, gagal kasih di mata Allah, Anda gagal. Anda berhasil kasih gagal yang lain, Allah akan menolongmu di sisanya. Suatu hari Tuhan tidak akan tanya sama kita, berapa banyak orang mati yang kau bangkitkan. Tuhan akan tanya berapa banyak perusahaanmu, berapa duit di bankmu. Tuhan akan tanya gelar apa yang kau dapat, PhD atau honorary. Tuhan akan tanya semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita ke sorga, pertanyaan Tuhan hanya satu. Have you been successful to love? Sudahkah engkau berhasil untuk mengasihi dan mengelola kasih-Ku dalam hidupmu dan menyalurkannya? Itu yang akan Tuhan tanya. Buktinya Tuhan akan tanya kan, pada waktu nanti suatu hari di akhirat, kan ada ayat. Matius 25 berkata, aku telanjang, kamu buat apa? Aku lapar, kamu lakukan apa? Ini bukan hanya bicara tentang amal sosial. Ini bicara tentang orang yang hidupnya tidak bagi dirinya sendiri. Orang yang mengerti betul-betul mengapa Tuhan taruh dia di dunia, yaitu untuk mengasihi. Dan dia betul-betul menjalankan talenta. Kalau saya mau bicara talenta, itu bukan bakat. Talenta bahkan bukan uang. Talenta itu kasih, yang pertama utama itu kasih. Tuhan akan tanya, aku memberimu kasih itu. Kasih pas-pasan pun harus kau kelola, meskipun hanya satu. Meskipun kau berasal dari keluarga yang broken atau broken home, rumah tangga yang hancur, bahkan dilecehkan, bahkan secara seksual oleh orang tua sendiri. Ada orang yang begitu kan di dunia ini, dunia edan. Tuhan akan tanya, satu talenta ya satu, sudahkah kau kelola itu? Ada yang 5 talenta, keluarga bahagia, wah luar biasa, dari sejak kecil gak pernah lihat neraka. Apalagi sama yang kayak gitu, sudahkah kau jadikan 10? Ada 1 talenta yang Tuhan tanya, itu bukan modal kerja loan dari bank yang Anda terima. Itu bahkan bukan melukis, menggambar, bukan cuma menyanyi dan membuat lagu dan jadikan album. Have you love? Banyak orang karena mereka berambisi hal yang lain, mereka terbolak-balik prioritasnya demi mencapai targetnya, menghalalkan segala cara. Bahkan bahayanya gereja dan agama pun bisa dijadikan alasan untuk bentrokan. Iya kan? Demi itu, sikat-sikatan. Bagi Tuhan, sama pentingnya bukan hanya tujuannya, perjalanannya. Have you along the way love your right and left? Tuhan memperhatikan, mata Tuhan, God is watching us. How we love every day. Gimana kita mengasihi setiap hari.
Nah, mari kita sekarang mulai dengan aplikasi. Kita sudah dapat konsepnya ya. Sama-sama, jadi kita sama-sama sekarang sepakat talenta itu adalah kasih itu. Itu yang terutama. Kasih adalah talenta yang satu atau talenta yang terbesar itu. Oke? Mari sekarang kita masuk di pengelolaannya, masuk ke aplikasi gimana mengelolanya dengan dari hari ke hari di kehidupan kita sehari-hari, di konteks hidup kita yang nyata. Nah, mengapa harus mengelola kasih? Munculkan pertanyaannya supaya Anda pulang juga bawa catatan. Munculin ya, pertanyaan yang saya tulis itu mengapa harus mengelola kasih. Anda catat dulu deh kalau Anda lebih cepat dari yang di depan sini. Mengapa harus mengelola kasih? 1. Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Jadi kasih harus mulai at home. Kasih harus mulai di rumah. Love has to be homegrown. Ya, rumah harus dari rumah. Kasih itu bermula. Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita dimulai dari orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Kasih tidak boleh pura-pura, kata Alkitab kan. Kasih harus dalam tindakan. Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama, kasih harus dikelola. Simple. Kenapa kok kita harus mengelola? Aneh kata mengelola. Saya kira mengelola itu hanya bisnis. Mengelola itu katakan organisasi, gereja. Nah kalau kita tidak bisa mengelola siapa adalah siapa di hidup kita, kalau kita bahkan seorang pendeta, seorang pengkhotbah, seorang gembala tidak bisa mengelola atau mengatur rumah tangganya, bagaimana dia bisa mengelola dan mengatur rumah tangga Allah? Kasih itu dimulai dari molekul yang paling kecil. Dimulai dari hatimu dan hatiku, yang berurusan langsung, tidak usah jauh-jauh. Tuhan gak akan lihat kalau pelayanan saya atau khotbah saya ini bukan penilaian Tuhan yang tertinggi. Khotbah saya baru dimulai atau sudah dimulai sebelum saya naik ke panggung dan akan dimulai setelah saya turun panggung. Tuhan akan menilai saya, medannya itu keluarga. Pelayanan itu kemuliaan Tuhan. Saya harus mengerti itu. Itulah sebabnya seorang pemimpin harus dilihat dari buahnya. Kalau keluarganya utuh dan baik, kita bisa ikuti pemimpin-pemimpin seperti itu. Saya mengerti itu. Karena itu saya harus memimpin dengan teladan. Kami harus memimpin dengan teladan. Dan saya mengerti itu setelah saya berkhotbah, kami harus jadi teladan. Baru khotbah kita akan mengena. Tidak jadi batu sandungan, baru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kuncinya bukan di ministry. Anda pengusaha, kuncinya bukan di sukses. Anda tidak bisa berkata seperti ini pada orang-orang, bersaksi, aku berhasil. Kenapa? Lihat pekerjaanku berhasil. Tidak tentu. Anda berhasil tidak lihat bagaimana Anda membawa diri di dalam orang-orang terdekat di keluarga. Mau tahu seseorang itu warnanya seperti apa? To the family. Itu. Let's commit again kepada unit yang namanya keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya true religion, agama yang benar. Kristen bukan agama sih, tapi supaya Anda mengerti, simple saja. Harus dimulai dari rumah. Khotbah ini belum dianggap Anda sudah mengerti sampai Anda aplikasi di keluarga sendiri. Belum bisa Tuhan anggap sebagai satu poin di surga. Nah, kenapa kasih harus dikelola? Bapak Ibu Saudara, karena kasihnya kita tidak maha. Hanya Tuhan yang maha kasih yang bisa mengasihi setiap orang dengan begitu maksimalnya. Sampai-sampai ada pepatah berkata, kalau kita satu-satunya orang berdosa yang masih tinggal di dunia yang belum kena penebusan Kristus, ini omong kosong karena Tuhan punya penebusan mengena semua orang, Dia pasti mau mati bagi kita. Dan Tuhan akan harapkan kita melakukan yang sama, mati bagi stranger atau orang di luar siapa saja. Tuhan akan nilai kita dari orang terdekat, karena itu lebih nyata. Karena itu Bapak Saudara, Ibu Saudara, karena kita ini kasihnya tidak maha. Kita tidak maha kasih. Karena itu kasih harus dimulai dari orang terdekat, karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Ya, jadi kita harus tahu siapa adalah siapa di dalam hidup kita. Nah, saya kasih contoh. Tuhan Yesus saja dalam dirinya sebagai manusia, agape, Dia adalah Allah yang maha kasih, yang menjelma sebagai daging manusia. Yesus tidak bisa berada di dua tempat bersamaan ketika Dia menjadi manusia. Kalau Dia di Galilea, Dia nggak di Yerusalem. Waktu di Yerusalem, Dia nggak ada di Sungai Yordan.
Tuhan Yesus pada waktu itu masuk di dalam batas-batas waktu dan fisik manusiawi. Kita bisa belajar dari seorang Allah yang menjadi manusia. Gimana kita bisa menjadi manusia yang menjadi serupa dengan Allah di dalam kasih. Tuhan Yesus punya perbedaan. Tuhan itu tahu jelas siapa adalah siapa dalam hidupannya. Tuhan punya 70 murid, bukan? Dari 70, Tuhan paling dekat sama berapa? 12. Dari 12, ada yang paling dekat 3 yang dibawa naik ke waktu Tuhan berubah rupa. Istilahnya, kalau orang lain ketemu di kafe, yang 3 ini dibawa ke rumah. Nggak semua orang tahu alamatnya. Tapi jelas-jelas 3 ini tahu kamar tidurnya. Petrus, Yohanes, Yakobus ketika Tuhan Yesus berubah rupa, transfigurasi di gunung itu. Dia mengajak hanya 3. Kalau Anda tanya sama saya, mengapa dia ajak 3 tidak 12? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tapi Tuhan itu mengelola kasih itu sesuai dengan kedekatan. Bodohlah orang yang dalam nama kasih ceritakan semua rahasia keluarganya kepada siapa saja. Anda harus tahu kepada siapa Anda cerita. Di hidup ini kita boleh pilih kasih enggak? Boleh, tapi pilih yang benar. Pilih yang benar. Meskipun Tuhan mengasihi semua orang dalam kehidupan saya, enggak semua orang sama bagi saya, karena saya tidak maha kasih. Paham maksud saya akan masuk lebih lanjut. Pada waktu dari 3 ini, hanya ada 1 yang Tuhan percayakan, yang paling berharga bagi dia, ibunya. Waktu di kayu salib, Tuhan lihat semua orang, Tuhan lihat Yohanes, murid yang paling dia kasihi. Dia berkata, Yohanes, jaga mamaku ya. Mama pun diserahkan ke Yohanes karena Tuhan Yesus mau mati. Kenapa enggak Petrus? Kenapa kok enggak diserahkan ke Yakobus? Kenapa kok enggak diserahkan sembarang orang, Nikodemus contohnya, dia serahkan ke Yohanes. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus tahu siapa adalah siapa dalam hidup kita. Mari saya tunjukkan sekarang apa maksudnya tidak semua orang punya kedekatan yang sama. Di depan ini akan ada satu gambar, saya sebut ini sebagai lingkaran kedekatan atau batas keintiman. Ya, Anda lihat yang tengah, bentuknya seperti kunci, itu yang utama, itu Yesus. Di dalam lingkaran yang dalam sendiri, Yesus harus memerintah. Yesus adalah keintiman kita yang terbesar, di mana tidak ada batas keintiman. Sama Tuhan tidak boleh sembunyikan apa-apa. Sama Tuhan kita harus mengasihi Dia lebih dari segalanya. Yang luar semuanya itu lingkaran kasih berikutnya. Kasih yang utama itu yang sentral. Yesus, kasihilah Dia dengan segenap hati, kekuatan, pikiranmu, hidup dan mati. Yesus harus jadi segala-galanya. Kalau ngasih Tuhan tidak boleh separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau Yesus bukan nomor 1 di hidupmu dan hidupku, Dia bahkan tidak punya nomor sama sekali. Dan Dia bukan siapa-siapa. Kalau Anda jadikan Yesus menjadi salah satu Tuhanmu, minggu lalu saya baru khotbahkan itu. Yesus sama sekali bukan Tuhan bagi dirimu. Yesus harus jadi segala-galanya. Apa-apa harus Yesus. Tanda seseorang itu Kristen beneran itu bukan karena dia ada sertifikat baptisan. Tapi hidupnya bersentral pada Tuhan. Dia cinta Tuhan dengan segenap hatinya karena Tuhan cinta dia dulu. Karena dia mengerti Tuhan mati bagi dia. Tuhan bangkit, dia cinta Tuhannya. Tuhan itu segalanya. Tuhan itu Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu luar biasa. Untuk mengajarkan manusia yang terbatas pikirannya. Yang manusia yang tidak bisa terima segenap pewahyuan. Tuhan pakai progres. Dia progresif. Di satu ayat dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang nomor 1 dan nomor terakhir. Akulah yang awal dan akhir. Kalau Anda mau segala sesuatu dalam hidup ini, bukan hanya gereja dan pelayanan, tapi segala sesuatu, pekerjaan, hubungan, pacaran, pergaulan. Dalam praktek bisnis, Anda harus tanya Tuhan, Jesus, if you love Jesus, if you know who He is in your life, kalau Anda tahu siapa Dia dalam hidupmu, kalau Anda tahu Tuhan Yesus, Anda betul-betul mencintai Dia, Tuhan harus punya the first say and the last say over everything in your life. Tuhan harus punya kata pertama, Dia berhak menjadi kata terakhir. Kalau Tuhan berkata tidak boleh pacaran sama itu, jangan saudaraku, kalau Anda cinta Yesus, Anda nurut.
Dia harus punya kata pertama dan kata terakhir. Tapi karena supaya tidak terlalu terkesan seperti berlebihan, murid-muridnya tidak tentu bisa mengerti. Tuhan baru bicara bahwa dia adalah roti aja, 400 orang di Galilea meninggalkan dia kok. Tuhan progresif dengan muridnya karena muridnya masih pelan-pelan perlu mencerna. Di satu sisi Tuhan berkata, akulah Alfa, akulah Omega, akulah take off pointmu, tempat departure-mu, akulah arrival-mu. Tapi Tuhan juga bilang di Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhanlah tempat kita berangkat dan tempat tujuan kita, dan dialah jalan. Dengan kata lain, tidak ada batas keintiman. Dengan Tuhan harus blak-blakan, apa adanya. Tuhan adalah titik berangkat, titik mendarat, dan dialah the whole journey of your life. Dialah jalan. Di dua ayat yang berbeda, Tuhan menunjukkan pada kita, kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, segala-galanya Anda sudah tidak punya hak. Cinta akan Tuhan berarti Anda serahkan semua. Tuhan yang punya last say, first say over your money. Tuhan yang punya last say, first say over your marriage, over sex, over apapun, over your hobby. Segala sesuatu, God has the last say. Kalau Anda harus mengerti dulu siapa adalah siapa. Yang membuat seringkali kita di dalam hubungan horizontal dengan sesama manusia tidak benar. Itu karena vertikalnya nggak jelas. Kalau Tuhan berada di tempat yang seharusnya di hidup kita, segala sesuatu akan berada di tempatnya di hidup Anda. Yang salah pun akan berubah lokasi dan kembali ke tempat yang seharusnya. Dimulai dari satu. Mengelola kasih harus dimulai dengan mengelola kasih secara vertikal. Ketahuilah apa artinya jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu berarti bukan kamu yang hidup lagi, tapi aku yang hidup di dalammu, kata Yesus. Kita tidak punya hak sama sekali. Mulai dulu, first thing first. Mengelola kasih itu tidak manusiawi. Kalau manusiawi namanya motivasi, itu motivator saja. Gimana caranya, kalau lagi marah sama orang hitung sampai 100. Kalau marah sama istri pikir yang positif. Ya, itu semua cuma filsafat pengajaran manusia. Akarnya harus jelas. You can love your neighbors because you love God first of all. You can even love your enemy as a result. Kalau Anda mencintai Tuhan, baru Anda mengerti bagaimana bisa mengasihi sesamamu, bahkan musuh-musuhmu. Amin Bapak Ibu. Mengelola kasih dimulai dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan atau hubungannya korsleting, keluarganya pun tidak bisa utuh dan bahagia. Mau dikonselingi pakai psikiater pun, psikiaternya bisa bunuh diri konselingi dia. Antidote atau cure antibiotiknya cuma satu. Satu saja. Anda harus mengasihi Tuhan. Saya tidak perlu memberitahukan Tuhan mengasihimu, karena Tuhan sudah membuktikan. Kita yang belum membuktikan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap-segenapmu. Kita harus mulai dengan itu, mengelola kasih itu. Amin Bapak Ibu. Lalu lingkaran keduanya saya tunjukkan mengapa kita harus mengelola kasih. Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Jadi kalau yang pertama kita harus super dekat dengan Allah. Semakin hari harus semakin menyatu. Yang lingkaran kedua Bapak Ibu Saudara adalah satu dot atau satu titik. Anda lihat itu. Ini bagi suami istri. Bagi seorang suami itu istrinya. Bagi istri itu suaminya. Mereka menjadi satu. Ya, itu dia. Tapi baru di lingkaran kedua. Kita harus mengasihi istri kita, mengasihi Tuhan kita lebih dari mengasihi istri kita. Kita harus mengasihi suami kita lebih dari mengasihi Tuhan kita lebih dari mengasihi suami kita. Suami kita tidak boleh jadi berhala kita. Istri kita juga tidak boleh jadi berhala kita. Itulah sebabnya orang yang pacaran dari awal tidak boleh berhalakan pacarnya. God has the last say, God has the first say, God is your journey. Yang lingkaran kedua ini hanya satu dot. Ini harus diisi hanya dengan pasangan hidupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang masih muda, yang pacaran mau cari pasangan hidup, jangan sembarangan. Cuman satu. Jangan sembarang bilang, ku jawab ya, ya, ya. Cuman satu. Hati-hati saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan tidak suruh orang umur 9 menikah. Kenapa orang baru pubertas, laki atau perempuan baru datang bulan setelah umur belasan? Tuhan mau pupuk, Tuhan mau kasih waktu. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru. Anda hanya boleh cari satu. Dan itu pun harus di dekat Tuhan. Pasangan hidup harus dari Tuhan.
di lingkaran itu. Aplikasi lain daripada lingkaran itu hanya satu, berarti kalau Anda suami istri, tidak boleh ada siapapun dari lingkaran berikutnya yang masuk ke zona keintiman itu. Nggak boleh. Disinilah banyak orang tidak bisa mengelola kasih. Mereka jadi amburadul, nggak keruan karena prioritasnya jadi tidak teratur. Contohnya, di lingkaran yang kedua itu hanya suami atau istri. Ada pasangan-pasangan yang mengizinkan anak berada di posisi itu. Siapapun juga yang masuk di lingkaran kedua, kalau bukan suami atau istrimu, itu sudah termasuk pihak ketiga sekalipun tidak berzina. Pernah lihat nggak orang yang mengizinkan anak berada di antara mereka berdua suami istri? Ada ibu-ibu, saya kasih aplikasinya sederhana contohnya, yang sudah tidak pernah dandan lagi. Kenapa? Karena sekarang dunianya hanya anak. Dunianya udah anak. Suami sudah digeser, sekarang di tempat itu bukan lagi suami, tapi suami plus anak. Anak pun nggak boleh masuk di sini. Mungkin kalau baru lahir, kalau masih orok bayi, ya bisa mengerti. Cepat lambat, anak tidak boleh tidur satu kamar dengan orang tua. Saya bicara keintiman bukan bicara seksual saja, tetapi bicara tentang ada privacy papa mama. Dan itu anak harus tahu mereka tidak welcome di lingkaran itu. Baru keluargamu sehat. Baru keluargamu sehat. Berapa banyak orang yang seperti itu? Siapa aja, anak pun tidak boleh di situ. Tidak boleh ada pihak ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, ada tante-tante yang tidak pernah lagi berdandan. Suami kalau jatuh selingkuh, laki-laki tidak boleh tuduh Hawa. Kita ngambil keputusan sendiri. Pada waktu Hawa jatuh dalam dosa, dosa belum masuk dunia. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dosa masuk ke seluruh ciptaan. Laki-laki tidak boleh berkata, aku selingkuh karena istriku sudah tidak pernah memperhatikanku. Selingkuh, ya salah sendiri. Itu keputusanmu. Tapi tutup telinga laki-laki. Saya mau bicara dengan yang wanita. Kadang-kadang Anda mendorong suami Anda untuk selingkuh. Karena Anda tidak pernah lagi berdandan untuk dia, memperhatikan kebutuhannya. Selalu tidak ada waktu, demi anak katanya. Salah, Anda izinkan anak masuk di lingkaran kedua, sekalipun bukan berzina, itu pihak ketiga. Anda sudah mengelola kasih dengan salah. Berapa banyak orang seperti itu? Demi anak, suami ditinggalkan. Padahal mereka masih suami istri dan tetap keluarganya keluarga yang utuh. Bukan cerai maksud saya. Tapi anak diprioritaskan lebih dari suaminya. Dan sebaliknya juga sama. Itulah sebabnya suami tidak boleh marahi istrinya di depan anaknya. Untuk bela anaknya. Kita semua pasti sebagai suami yang cinta papa, yang cinta anak, pasti pernah lakukan itu. Namanya suami istri loh. Mereka itu dari keluarga yang berbeda dipertemukan nanti kalau sudah jadi dewasa. Pasti ada perbedaan. Wong saudara kembar aja satu keluarga papa mama aja bisa beda pendapat. Kadang-kadang Tuhan itu unik ya. Untuk membentuk kasih itu Tuhan izinkan yang namanya orang menikah itu dari dua keluarga yang berbeda. Kok enggak Tuhan atur dalam penciptaan, mereka harus dari keluarga yang sama. Kan lebih aman perbedaan. Ngerti maksud saya? Jadi suami istri pasti pernah berbeda pendapat, tapi tidak boleh di depan anak. Kalau kita berbeda pendapat di depan anak, kita merusak mental anak itu. Dan kita merusak pernikahan kita. Kita salah mengelola kasih, kita mengasihi anak seolah-olah bela anak, tetapi dengan marahi istri di depan anak-anak itu. Dengan demikian anak masuk di dalam lingkaran intimasi, keintiman Anda berdua. Itu tidak boleh. Ada apa-apa selesaikan di belakang. Papuk. Keluar bencor-bencor, papa mama sudah setuju. Dan sudah sepakat. Tidak boleh masukkan di sini. Di lingkaran kedua ini pula, Bapak Ibu Saudara, orang tua tidak boleh masuk. Tidak boleh. Berapa banyak orang gara-gara papa mamanya bertengkar suami istri. You must not do that. Kita salah mengelola kasih. Padahal kita lakukan itu demi kasih. Apalagi demi syausun atau demi berbakti kepada orang tua. Tidak boleh lakukan itu. Apalagi di dunia ini ada papa mama yang suka mencampuri anak-anaknya. Terlalu berlebih. Anda harus hati-hati. Anda sedang merusak lingkaran kedua anakmu. Yang bahagia nanti bukan hanya Anda yang tidak bahagia. Mereka juga tidak bahagia. Kalau mereka tidak bahagia, Anda semakin tidak bahagia. Masa sih ada orang tua yang genah, senang lihat anaknya tidak berbahagia? Tapi kadang-kadang senjata makan Tuhan.
tanpa kita sadari, kita maunya begini, caranya salah, tidak mengelola kasih sesuai dengan Alkitabiah, akhirnya kita merusak rumah tangga kita sendiri dan rumah tangga orang. Bukan lewat perjinahan, wong papa mama. Tapi seringkali kita begitu, saya mengerti suatu hari cepat lambat saya akan jadi mertua juga. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Dan bagi orang yang single, di lingkaran kedua ini dikosongi dulu. Bisa ada latihan bayang-bayang. Contohnya, mungkin di lingkaran kedua ini dulu, sekarang ya kalau seorang perempuan, anak perempuan, idealnya papanya menjadi pria sejatinya. Waktu dia tumbuh dewasa, harusnya itu. Saya harap di dalam kehidupan anak perempuan saya adalah bayang-bayang itu, bukan dot yang sesungguh. Kadang-kadang enggak fair ya. Kita ini jagain anak, kasihin orang lain nanti. Kasih stranger lagi, kita nggak kenal sekarang siapa. Tapi ya kita harus bisa. Suatu hari saya harus mau digeser dari lingkaran itu, dari kehidupan putriku. Saya harus mau digeser. Saya harus berkata, oke, sekarang waktu kami untuk membentuk anak-anak kami. Nanti kami harus lepaskan ke tangan Tuhan, mereka mandiri. Sesusah-susah, saya paling suka film itu dulu Father of the Bride, Steve Martin itu lucu, konyol sekali yang pernah nonton itu. Itu ayah yang tidak siap jadi mertua. Karena anak perempuannya satu-satunya, membuat kelakuan yang konyol-konyol dan lucu-lucu. Waktu saya nonton itu, Roh Kudus bilang, kamu bisa jadi gitu. Tapi saya mempersiapkan diri. Yang tahu Alkitab harus mengerti, kebanyakan masalah di dalam keluarga anak-anak kita juga adalah biangnya. Kadang-kadang bisa begitu. Tolong introspeksi. Mungkin dalam mengelola kasih, kita agak sedikit salah program. Tuhan ajarkan, meskipun engkau demi kasih bagi anakmu, justru engkau melukainya. Kita harus tahu diri. Di lingkaran kedua, sedekat apa sekarang mungkin adalah ayah bagi seorang anak wanita. Tapi suatu hari, ayah pun harus rela digeser di lingkaran berikutnya. Tidak boleh. Mungkin sekarang bukan ayah. Ada anak-anak muda yang sangat dekat, mungkin itu temannya. Bapak ibu saudara di lingkaran kedua itu mungkin adalah teman. Pernahkah Anda punya teman karib? Saya sih lihat itu cowok dengan cowok, wah teman karib, wah buddy dari kecil sampai besar. Tapi cewek lebih ekspresi, wah saking deketnya sampai gandengan tangan, padahal bukan lesbi ya kan. Gandengan tangan ke kamar mandi sama-sama. Terus tiba-tiba yang satu dapat pacar dulu. Tunangan lagi semuanya benar. Yang tahu nggak? Yang cemburu bukan pria. Yang cemburu adalah teman dekatnya. Bapak ibu saudara, ketika seseorang menikah, tidak ada lagi temanmu, temanku, teman gue, teman lu. Temannya istri kita adalah teman kita. Temannya kita, yang pria, adalah temannya istri kita. Dan itu susah. Tidak semua teman dapat diterima, karena itu perlu besar hati. Itulah sebabnya orang menikah harus dewasa rohani. Tidak boleh terbawa emosi. Makanya kawin itu gampang, menikah itu susah. Saya jelaskan ini karena sekalipun demikian, sudah ada banyak yang sudah menikah lama, masih banyak yang salah program hari ini. Saya tidak berniat menggurui Anda. Mari kita sama-sama introspeksi, kita berada di posisi apa. Kalau ada teman di situ, ketika menikah, Anda harus mengerti. Ada satu cerita, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, lucu sekali, kakak adik ini dekat sekali. Saya senang sekali. Mereka tuh saking dekatnya nih, cowok nih, dekat, akrab banget. Saya kalau lihat mereka itu terinspirasi sekali. Saya juga punya 2 anak cowok. Saya berdoa setiap hari agar anak-anak cowok saya bisa sedekat itu dengan mereka kakak beradik bisa dekat. Sekarang sih dekat, saya berdoa sampai terus nanti akan dekat. Tapi lucu sekali, ketika Lauta yang besar ini menikah, hari H loh ya kawin, menikah, mestinya kan honeymoon, malam pertama pengantin, si adiknya datang ke rumah kokonya, main game. Untung saus-saunya pengertian saudara. Lucu, untung yang namanya kakak iparnya itu maha mengerti orangnya, hampir maha. Dia berkata nggak apa-apa, lucu adik iparku ini. Bagaimana kalau dia nggak bisa terima? Mestinya kokonya yang ya, ngerti maksud saya ya. Dia masih belum bisa menerima, kokoku udah menikah. Aku tergeser sama wanita ini. Dia datang dan membuktikan bahwa dia masih dekat. Ayo kita main game. Untungnya kokonya itu sabar. Demikian pula saus-sausnya. Kalau nggak gitu udah perang saudara.
Disitulah banyak orang rawan luka ketika mereka merasa terganggu, terusik di level itu. Setiap orang yang menikah pasti tiba-tiba tercipta sebuah radius intimasi yang mereka akan kerasa orang ketiga masuk. Baik itu anak. Kadang-kadang Anda perhatikan, kalau suami berkata, kamu sekarang melulu anak. Bukan berarti suami Anda bukan ayah yang mencintai anaknya. Tapi dia merasa keintimannya sudah berkurang. Di area itu sudah ada pihak ketiga. Perhatikan, kadang-kadang kita tahu sesuatu itu tidak benar. Jangan selalu kita tahunya dari Roh Kudus. Kita bisa juga tahu dari partner kita. Bisa jadi partner kita. Dan tidak sedikit munculkan lagi tetap lingkaran ini. Bagi seorang yang pelayanan ada di situ. Pelayanan ada di situ. Bapak Ibu. Di area itu juga, kalau seseorang jalan di mall contohnya, suami istri, kelihatan, saya pernah kenal satu teman yang saya akhirnya kasih masukan. Waktu saya sempat pergi bersamaan sama dia, saya perhatikan, lain cerita kalau mamanya sakit atau sekali-kali kan nggak apa-apa, nggak ada peraturan yang birokrasi, yang kaku sekali, nggak ada, ya natural lah, nggak usah tuh orang itu cuma dibuat-buat, oke harus gandeng ini, nggak usah gitu, malah nggak enak hidup hukum Taurat begitu. Tapi saya perhatikan berapa kali saya pergi sama dia. Selalu mamanya digandeng. Anak cowok. Istrinya gaya Oshin. Jalan di belakang. Terus begitu. Itu lama-lama akan menciptakan sebuah konflik yang tidak perlu. Harusnya mama yang tahu diri berkata, sana gandeng bojo lo. Mengerti maksud saya? Harusnya suaminya tahu diri. Nanti kalau terus selalu gandeng sama maminya, atau gandeng dua-dua lah ya. Bingung dua-dua, tiga. Harusnya istrinya yang bilang, gak apa-apa, ayo sana jaga mamamu. Harus mempraktekkan saling pengertian, saling mendahului. Tentunya kecuali mamanya sakit, atau sendirian, atau gimana. Bukan berlebihan. Tapi kecuali kalau begitu, kalau enggak harusnya memang suami istri. Mama akan berada di posisi yang sangat awkward sekali. Hindari yang kayak gitu, mungkin perginya jangan bertiga kalau sudah ada ketegangan sebelumnya. Beberapa orang, jadi enggak si laki ini rasanya tersobek di tengah. Buah si malangkama. Satu istri, satu mama. Repot saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, praktekkan saling pengertian soal itu. Teman juga, saudara juga, hanya suami atau hanya istri. Nah, di area ini pula saudara-saudara, ada yang namanya teman tapi mesra. Di level 2. Itulah sebabnya masalah pernikahan tidak boleh Anda ceritakan kepada the opposite sex. Tidak peduli dia sedekat apapun dengan Anda. Seorang laki-laki punya masalah rumah tangga, dia cerita sama sekretarisnya. Atau dia cerita sama rekan kerjanya. Atau sebaliknya, seorang perempuan juga hari itu lagi ngalami goncangan pernikahan, cerita sama teman-temannya, best friend-nya di kantornya yang cowok apalagi hanya satu. Tidak boleh, Anda tidak boleh masukkan virus di dalam situ. Kalau Anda mau cerita, cerita ke atas. Orang tua kalau bijaksana, Anda beruntung punya orang tua begitu. Kalau Anda bawa ke gereja. Ke gereja pun konselingi begitu tidak boleh. Saya juga nggak pernah konselingi, kalau orang apalagi urusan rumah tangga, perempuan saya konselingi sendiri nggak pernah, saya akan ajak istri saya, kalau enggak saya nggak konselingi sama sekali. Bapak Ibu Saudara nggak boleh masukin di situ. Dan di dalam pertemanan antara suami dan istri itu, jika ada teman tertentu yang sudah membangkitkan cemburu, pasangan yang peka harus mendengarkan pasangannya. Mengerti maksud saya? Kecuali kalau istri Anda cemburuan keterlaluan. Sangat cemburu, keterlaluan. Anda jalan di jalanan gitu aja, Anda beli minuman, bayar harga terima kasih ya mbak. Kamu apa? Baik-baik sama mbak-mbak seperti itu. Nggak mau, waduh repot. Repot. Ya kan? Lalu ke airport, boarding passnya mana? Ini mbak boarding passnya. Ngapain tadi tengahnya disenggol-senggolin? Nah itu kalau itu mahal cemburu bahaya itu perlu dikonselingi. Atau mungkin bisa jadi dulu ada trauma yang harus selesaikan ada akarnya. Tapi kalau bukan begitu kasusnya, apalagi yang nggak cemburuan, kalau sampai mengutarakan cemburu, Anda kalau perlu buang teman. Di level 2 ini untuk dipertahankan keintiman ini, kalau perlu buang teman Anda bisa ganti, buang istri kemana Anda cari.
Bapak Ibu, saya selalu cek dan recheck, apakah ada pertemanan saya membuat istri saya cemburu? Kalau ada, saya dengarkan dia. Saya jauhi teman itu. Itulah sebabnya saya beritahu teman-teman saya, Anda mau berteman dengan saya? Yang baik sama istriku. My friends are her friends. Her friends are my friends. Kalau ada di antara kalangan orang-orang yang membuat cemburu, saya ngomong sama istri saya, karena perempuan, sorry ya, ini saya jangan dibenci ya yang dari kaum Hawa. Perempuan itu, perempuan itu memang peka perasaannya, tapi masalah satu hal ini lebih tumpul dari pria. Perempuan itu lebih polos. Saya sebagai laki-laki, saya bisa kerasa kalau ada orang itu nyerempet-nyerempet istri saya itu saya bisa kerasa. Saya bisa kerasa. Indra keenam. Istri saya itu bisa enggak kerasa, tahu enggak? Enggak lah, istri saya itu berpikiran itu positif soalnya. Enggak, orang ini baik, orang ini perlu perhatian, bla 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 segalanya. Tapi puji Tuhan dalam pernikahan kami, kalau saya punya antena sudah keluar sekali, 2 kali, 3 kali kita diskusi, istri saya akan jauhi orang itu. Apapun yang membuat salah satu cemburu di area itu, teman itu layak dijauhi. Jadi kalau sampai saya ketemu kasus di mana seorang jemaat, prianya, mengaku enggak ada apa-apa loh, enggak ada apa-apa loh, enggak ada apa-apa loh. Tapi istrinya berkata, aku yakin ada apa-apa. Pasti ada perasaan, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Saya selalu memihak ke perempuan dan berkata, jauhi wanita itu. Meskipun Anda tidak terbukti, Anda mengaku dan menyangkali, tapi dia cemburu sudah cukup karena saya juga tahu istri Anda ini bukan orang yang maha cemburuan. Dia sudah cemburu cukup membuangmu, buang teman itu. Enggak apa-apa kok. Anda buang teman itu didapat gantinya dari Tuhan kalau dia enggak salah. Layak, apapun harus Anda temu. Jadi kalau lakinya terus bersikeras, nggak bisa. Wah, aku udah salah kok, nggak terbukti, nggak terjadi apa-apa di antara kita kok. Terus dia bersikeras untuk berteman dengan orang itu dengan harga membuat istrinya sakit hati dan cemburu padahal tidak terbukti apa-apa, maka saya sebut dia berdosa, bukan 10 perintah Allah, karena belum terbukti berzina, dia berdosa kepada istrinya. Karena istrinya cemburu aja sudah cukup membuat dia harus jauh. Harus. Berapa banyak di sini masalah yang begitu? Kalau sebuah reuni, teman-teman lama, lalu waktu ngobrol-ngobrol gimana, dia bisa merasakan, istri bisa merasakan, ini adalah gairah lama ini. Pacar masa SMA. Padahal nggak terjadi apa-apa, sana udah punya anak, sudah bukan body gitar lagi katakan, udah piano sekarang. Anda mungkin lebih cantik, tapi perasaan is perasaan, feeling is feeling. Utarakan. Sayang, aku kok enggak srek ya sama ini. Lain kali reuni cemburu, mendingan enggak usah reuni saudara, enggak mati kok enggak reuni. Tapi kalau pernikahan Anda di sini ini goyang, kosleting, Anda enggak akan bahagia dan yang kerasa nanti anak-anak Anda. Kelola kasih itu dengan bijaksana. Seperti saya katakan tadi, kasih itu seni. Setiap kuasnya, kanan atau kiri, seperti orang melukis, itu menentukan keindahannya. Abstrak contohnya, tidak ada yang namanya benar atau salah. Perpaduan warna, saudara. Anda bisa memadukan antara kasih dan cemburu, antara ini dan itu, baru keluargamu akan bersinar, cering, terang. Banyak orang itu salah manajemen relationship. Ini tidak boleh nih. Jadi jangan berdebatlah. Kalau Anda semakin berdebat, sekalipun tidak ada apa-apa, istri Anda akan merasa justru akan merasa ada apa-apa. Kenapa kok dibela nih? Layak itu udah naik banding udah. Bukan lagi curiga, sekarang dia terluka, dia di nomor 2 kan. Memang perempuan itu perasaannya susah dimengerti bro. Aduh. Ini bukan pengalaman pribadi loh ya, saya nggak ada pengalaman begini. Setuju dengan ini? Setuju? Jangan kita itu berdebat gaya lawyer atau pengacara. Buktinya mana? Laki kan gitu, bukti. Perempuan enggak usah bukti, gua merasa. Mati sudah, tutup buku. Jaga perasaan istrimu. Di dalam keintiman itu perasaannya berharga. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya? Nah, kalau orang yang single forever kayak Batman, lingkaran kedua itu diisi sama Tuhan tetap. Tuhan extended. Tuhan ekspansi ke situ. Percayalah, you can be happy. Anda tetap bisa happy sekalipun Anda single. Saya harap Anda menikah. Mari kita berdoa.
Tapi lebih baik, sebagai hamba Tuhan saya katakan, lebih baik single selamanya daripada salah menikah. Percayalah, tanya kepada orang semua yang menderita itu. Amin? Nggak ada yang amin yang gini. Aku single forever nanti. Jadi kita harus tahu sekarang, kita harus mengelola kasih karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Kita tidak maha kuasa, maha hadir, maha kasih. Karena itu kita harus tahu siapa yang kita dahulukan, siapa adalah siapa dalam hidup kita. We have to know who's who in the zoo, not in the zoo, but who's who. Kita harus tahu siapa adalah siapa dalam hidup kita. Kalau Anda tidak jelas, istri jadi teman, teman jadi pasangan, disitulah tidak terjadi balance keseimbangan, disitulah terjadi perang. Mama jadi istri, istri jadi mama. Jagai anak, kasih aku makan. Itu menimbulkan peperangan antara istri dan mertuanya. Banyak orang itu, Tuhan udah kasih itu blok sebagai satu modal di tangannya. Dia tidak investasikan dan kelola dengan benar. Terjadi chaos, kekacauan. Saya berdoa, 1 Korintus 13 ayat 13 dikenapi. Tapi ada anak tangganya, kasih terbesar. Kasih yang terbesar itu dimulai dengan tangga-tangga kecil, saudara. Dimulai dari keluarga. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Oke. Siapa di sini yang cemburu dengan teman suaminya, yang istri-istri begitu, nggak usah angkat tangan, batuk saja. Loh, ada pasti ya. Suaminya dengar batuknya itu, sembuhkan, bukan dengan obat. Jauhi siapapun itu ya. Amin. Kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua adalah agar kita, kenapa mengelola kasih? Agar kita bisa meresponi setiap orang dengan benar. Agar kita mengerti bagaimana meresponi setiap orang dengan benar. Alright? Bapak Ibu Saudara, kita harus mengelola kasih. Karena waktu itu singkat. Dan kasih kita tidak mahal. Supaya kita bisa mengerti gimana meresponi setiap orang dengan benar. Contohnya, sebagai public figure, saya sharing sama Anda. Di Twitter, orang akan di Facebook, di Instagram atau apa, orang bilang sama saya, Pak Philip, tolong kami. Kalau saya tidak punya rasa aman yang dekat dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak sentral di hidup saya bisa gila. Kalau nurani saya lemah. Kenapa? Setiap kali saya menikmati masa-masa kualitas, kita bersenang-senang dengan anak-anak saya, kami, suami istri, saya pasti merasa bersalah dengan orang-orang itu. Saya pasti merasa bersalah. Sama dengan orang kalau nuraninya tidak kuat. Lalu dia merasa bahwa dia harus jadi Tuhan. Ingat loh ya, mengelola kasih. Tuhan hanya kita kasih kita satu talenta, kita harus bagi-bagi. Dan kita harus bagi-baginya bijaksana karena resource sumber daya kita terbatas saudara, karena kita manusia. Kita tidak bisa tolong semua orang bukan karena kita tidak mau, tapi karena kita nggak mampu. Karena kita bukan Tuhan, kita hanya melayani Tuhan. Karena itu kita perlu mengerti gimana menaruh hati. Kalau enggak nanti setiap orang kalau kita katakan lagi ngalami kesusahan di seluruh dunia, ada waktunya mawas diri saya mengerti. Ada waktunya ketika lagi sensitif sekali dunia sekeliling kita ya jangan cari perkara, lalu kita tunjukkan kemewahan, sok-sokan dan sebagainya. Kita harus tahu diri. Enggak ada salahnya dengan naik mobil sport. Saya pernah sekali jalan di Surabaya Barat, melihat satu mobil sport waktu itu berapa tahun yang lalu. Wah, ugal-ugalan. Pada waktu itu lagi krisis ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan ugal-ugalannya itu loh. Dan waktu saya lihat begitu, saya berkata nggak ada yang salah dengan mobil sport. Saya tinggal di luar negeri dulu, saya lihat orang punya mobil sport. Orang-orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan juga ada. Anda jangan berkata yang naik pesawat itu sok-sokan. Enggak. Atau naik business class, first class itu sok-sokan. Enggak. Isan, hayu isan kau, di gunung ada gunung yang lebih tinggi. Satu lembah ada lembah yang lebih curam, saudara. Kalau Anda memang betul-betul mau rohani, kalau miskin itu rohani, gampang. Dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki. Kalau penderitaan itu memang adalah sebuah kerohanian. Bukan. Jangan hakimi, sama atas jangan iri. Sama bawah jangan sombong. Nikmati. Ya. Nah, maksud saya berkata begini, ada orang-orang yang namanya, orang-orang lagi menderita gitu ya. Kalau Anda tidak aman diri, Anda pergi makan di restoran, Anda akan merasa, aduh, kenapa aku makan? Padahal $1 itu bisa memberi air bersih loh, di Ethiopia. Anda mau makan, aduh, banyak orang kelaparan di Timur Tengah. Aduh, gimana dengan korban tsunami? Kalau Anda izinkan itu merongrong Anda tidak akan nikmati apa-apa dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak mau Anda begitu. Paham maksud saya Bapak Ibu?
Hari-hari ini banyak orang minta uang. Apa Anda kasih semua uang? Bill Gates kasih semua uangnya pun tidak jaminan. Saya pernah sekali-kali iseng, Bill Gates punya harta semuanya itu kalau dibagi 200 sekian juta penduduk Indonesia, satu orang itu dapat lumayan. 1-2 juta rupiah kalau nggak salah. Kalau Bill Gates sekarang kasih semua uangnya, Warren Buffett juga semuanya 1-2 juta rupiah. Kalau semua jadiin judi bola ya sami mawon sama aja, yang dibutuhkan oleh negara ini bukan uang doang. Mentalitas yang berubah. Betul atau tidak? Kita tidak kekurangan sumber daya. Kita banyak emas, kita banyak minyak. Yang masalahnya dikelolanya, nggak dikelola dengan benar. Bapak Ibu dengarkan saya. Saya beritahu bahwa bukan jawaban bahwa Anda menyiksa dirimu. Tapi karena itu kita hanya bisa meresponi orang dengan benar. Jadi kalau sekarang ini di telepon kan seringkali akan muncul, nggak tahu orang itu maksudnya apa ya. Pernah sekali saya responi, mungkin saya salah ya, nggak boleh responi ya. Tapi setelah saya responi dia maaf, dia bilang aduh ampun Tuhan. Dia bilang kirimkan 10 juta sekarang ya. Siapa yang pernah terima SMS kayak gitu? Atau apa dan apa? Saya pernah sekali saya beritahu, jangan menipu ya, Tuhan matanya melihat Anda, langsung ampun dia. Mungkin ada kuasa, FKA. Bodohlah kita, setiap orang yang minta sama kita, kita kasih. Bodohlah kita. Kita tidak disuruh gitu kok sama Tuhan. Yang Tuhan suruh kita hanyalah meresponi dengan benar dalam kapasitas kita. Saya kasih contoh. Karena saya tahu siapa adalah siapa, karena kasih yang saya peroleh dari Tuhan Yesus, saya kelola. Maka saya tahu, kalau ada satu orang di Twitter bilang sama saya, ya Pak, atau saya di mall dicegat sama satu orang, saya nggak bisa sekolah, anak saya gini. Saya nggak tahu ini bohong atau enggak, kalau saya bisa kasih apa yang saya bisa, saya kasih, saya doakan paling tidak. Lain cerita, kalau salah satu full timer sini anaknya nggak bisa sekolah. Karena saya tahu bedanya, sekalipun Tuhan mengasihi mereka berdua adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Tapi saya kenal yang satu ini. Kalau ini anak teman saya nggak sekolah, saya sekolahkan. Saya nggak akan bodoh orang todong saya di mall dan berkata anak saya nggak sekolah, saya sekolahkan dia. Puji Tuhan untuk organisasi. Puji Tuhan untuk kejelasan. Kalau ada satu orang datang ke saya, Pak, ginjal saya bermasalah, tolong doakan. Saya pasti doakan. Tapi lain cerita kalau orang itu yang saya kenal, saya akan referensikan. Saya bukan pilih kasih, saya pilih-pilih yang benar. Saya dengar ya, saya doakan, saya dengar ini ada dokter ginjal yang bagus. Coba saya call-kan. Kalau orang itu lebih dekat lagi dengan saya, maka saya pasti akan antar dia secara pribadi ke dokternya. Apalagi kalau dokternya respect dengan kami, saya antar sebagai referensi pribadi. Tapi kalau itu istri saya kasih ginjal saya. Saya pilih kasih, semua dicinta Tuhan. Tapi tidak semua orang istriku. Semua adalah dicinta Tuhan, tapi tidak semua orang temanku. Paham maksud saya? Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa meresponi setiap orang dengan benar. Jadi coba katakan kalau Anda datang dengan suami istri, katakan, lihat kanan kirinya dan bilang, aku mengasihimu dengan segenap ginjalku. Dan yang sering kali kami alami sebagai hamba Tuhan, ini sekarang kesaksian pribadi adalah tuduhan dari manusia, tuduhan setan melalui manusia bahwa kami hamba Tuhan kurang kasih. Contoh, saya pergi ke mall, jalan-jalan nih. Saya jalan-jalan, pergi ke mall, lalu dicegat oleh satu orang dan berkata, Pak, halo. Langsung kalimat pertama yang keluar tahu nggak apa? Kalau saya tidak aman sama Tuhan, saya tertuduh benar. Kok ada waktu? Saya bilang, saya bingung. Si ini di rumah sakit, Bapak masih bisa jalan-jalan, kok ada waktu? Lah kalau aku tidak ada waktu, aku yang di rumah sakit nanti. Aku ada waktu, saudara. Dan sering kali kan gitu, tiba-tiba tuduhan setan datang. Hamba Tuhan, kurang giat bekerja. Hamba Tuhan, kurang kasih dan segalanya. Oh ada waktu. Pernah sekali bahkan saya duduk dengan Warren, anak saya masih umur 6 waktu itu, 5 bahkan. Kita makan berdua, dia pulang sekolah, saya makan. Lalu tiba-tiba kursi ditarik oleh satu orang duduk tengah. Duduk. Saya nggak tanya, nggak ada babi bu langsung duduk di sana. Dan berkata, Pak, saya konseling ya. Saya lihat Warrennya. Ayo, Bapak ada waktu kan? Sekarang kan ada waktu kan? Saya bilang, iya Pak, maaf. Tolong telepon saudara Emi di nomor ini di Jalan Cempaka. Saya ada waktu tapi untuk anak saya. Tolong dipahami. Saya tolak dia, kecewa tuh mukanya. Lihatin saya kayak, pendeta kok tolak pelayanan? Saya tidak tolak pelayanan. Remember one thing, mengelola kasih itu kadang-kadang tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena di satu sisi Anda berkata iya, di sisi lain Anda harus bisa berkata tidak.
Apa yang Anda katakan ya, Anda sedang berkata tidak pada sisi lain. Kalau saya bilang ya sama pria itu, yang tiba-tiba nongol itu, berarti saya bilang tidak kepada darah daging saya. Ada waktunya. Tahukah Anda sekarang bahwa saya tidak bersama dengan anak saya? Hari ini saya harus berkata, tidak, papa mama ayo pergi. Hari ini ada konser apa dan sebagainya, ada tontonan bagus, ada Zootopia dan sebagainya. Tidak. Hari ini papa milik jemaat. Waktu saya berkata ya sama Anda, saya tolak anak saya. Saya harus tahu kapan waktu. Dan ketika waktunya giliran saya untuk anak saya harus tolak Anda. Every yes from your mouth means a no to somebody else. Every no means a yes to the other side. You choose. Life is short. Hidup pendek. Dan orangnya kecewa pergi, saya beritahu. Dan tidak tahu, mungkin saya belum tanya sama sekretar saya, ditelepon beneran enggak? Atau keluar gosip di luar sana, pendeta Philip Mantova tidak punya waktu untuk aku. Saya tidak tahu. I don't care. Bapak ibu saudara, kita harus tahu hidup itu apa yang harus kita tolak, apa yang harus kita terima. Ketika kita ada banyak tawaran juga dalam hidup ini, sama dengan halnya di dalam hidup ini. Kalau Anda mau tambah bisnis contohnya dalam dunia usaha, Anda pikir dulu, alangkah baiknya jangan hanya lihat potensi market dan peluang bisnis. Anda duduk sama keluarga, mesbah keluarga, suami istri, tanya istri dulu, tanya suami. Kadang-kadang waktu saya lihat orang yang sangat sukses ya, saya nggak ngiri lagi, ya pantas sukses. Harga yang dibayar saya tidak rela membayarnya. Saya pernah lihat satu orang yang sangat sukses, mati muda. Dan anak-anaknya, waktu saya pernah sekali datang ke rumah beliau, saya melihat rumahnya itu luar biasa. Ruang tamu itu ada ruang tamu 1, ruang tamu 2, ruang tamu 3, ruang tamu 4. Saya masih ingat keluar dari mulut beliau. Saya masih umur 16 tahun saat itu. Belum kenal Tuhan. Beliau berkata gini, sama sanak saudara kami, apa gunanya semua ini? Aku nggak pernah ketemu anak saya tiap hari. Nggak tahu mereka di mana. Saya lihat, pantas kau sukses. Anaknya satu-satu kalau dikorbankan ya pasti dia jadi besar dong asal dia lihai. Saya tidak lagi menginginkan sukses orang. Apapun itu. Tergantung harga yang kau bayar. Karena itu duduklah jangan lihat peluang bisnis saja. Berdoa setelah doa tenang, otak kita berada di tempatnya, hati kita bersama Tuhan. Lalu bicara sama suami dan istri, lihat, apakah saya mau lanjutkan ini? Ketika Anda berkata iya kepada sebuah peluang bisnis, kalau itu sebelum waktunya atau berlebihan, Anda sedang berkata tidak mungkin kepada anak-anakmu. Bapak ibu saudara, be wise in choices. Every choice has consequences. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Hari ini, saya khotbah di sini. Kalau saya ditawari hari ini, diundang ke sebuah gereja, GBU contohnya, nggak ada gereja GBU, God bless you. Saya bilang tidak sama mereka, karena saya mau openi Mawar Sharon. Dan kalau hari Minggu ini saya berkhotbah di GBU, berarti saya tolak jemaat pusat. Saya harus tahu kapan dan apa yang saya mau. Demikian pula dalam bisnis, demikian pula dalam hobi juga sama. Hari ini karena sebagai orang yang sangat sibuk, saya udah nggak punya hobi. Hobi saya cuma tinggal satu, melukis. Saya sudah nggak punya hobi sama sekali. Padahal saya bisa punya banyak hobi. I have to choose. When I say yes to a hobby, I have to say no to something else. Saya harus memilih yang mana yang saya mau. Kasih itu punya konsekuensi. Kesenangan juga punya konsekuensi. Bapak ibu saudara, saya berdoa di tahun-tahun mendatang, Anda bisa menata hidup Anda dengan benar. Amin. Jangan sekedar ikut orang dunia, gua mau sukses, gua mau kaya. Atas harga apa? Kalau memang harganya pas, bayar saudara, sukseslah. Kita harus meresponi setiap orang dengan benar. Yang terakhir, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa atas hidup kita. You see, Tuhan tidak menerima medium rare. Tidak ada berkata suatu hari ketika nanti akhirat Tuhan berkata, kemarilah, medium rare. Tuhan selalu berkata, well done, my servant. Ya, ini adalah joke untuk yang suka pecinta steak. Yang nggak ngerti ya sudah. Tuhan selalu ingin matang pekerjaan kita. Tapi Bapak Ibu, hidup penuh dengan faktor X, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mau mendelay. Karena kita punya kebudayaan kurang bagus. Kalau kita bisa ulur, kenapa harus cepat? Karena kita biasa dengan birokrasi yang tidak baik. Bapak ibu saudara, dengarkan. Dengarkan satu hal ini. I'm afraid, kalau kita tidak profesional mengatur, mengelola kasih dan mengatur manage hidup kita, I'm afraid none of us here will finish what God has set for us to do in life. None of us will.
Itulah sebabnya saya getol beritahu sama anak-anak muda untuk jangan buang-buang sia-siakan masa mudanya. Saya takutnya beberapa orang kelebihan hobi. Beberapa orang sia-siakan. Mungkin Anda berhasil. Tapi ada hal itu yang Tuhan mau, itu luput dari hidupmu. Tuhan suatu hari akan berkata, kenapa kau lewatkan itu? Karena tidak ada waktu. Bapak Ibu, hidup kita enggak garansi bisa 70-80. Enggak semua bisa. Karena itu jangan buang-buang waktu. Selagi ada waktu layani Tuhan. Demi supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak dalam hidup kita, kita harus profesional mengelola semua sumber daya, khususnya hubungan. Yesus itu berkata begini, aku bekerja karena Bapakku bekerja. Apa yang aku kerjakan karena aku lihat Bapakku melakukan. Yesus itu luar biasa. Di zaman Yesus, saya tunjukkan, ada satu orang yang tidak Tuhan sembuhkan. Yesus tidak sembuhkan semua orang, di kolam Bethesda hanya satu. Ada satu lagi yang Yesus tidak sembuhkan. Berapa bulan kemudian, ternyata itu bagian dari rencana Bapa dalam kehidupan Petrus, bukan Yesus. Yaitu seorang yang lumpuh di gerbang indah. Yesus bolak-balik ke bait Allah, bukan? Nggak sembuh kan? Nggak ada ceritanya kan? Sampai Kisah Rasul pasal-pasal pertama kan? Petrus berjalan lalu berkata, emas dan perak tidak kupunya, apa yang kupunya aku berikan padamu. Berjalanlah, lalu berjalan, bukan? Yesus pernah sekali didatangi sama seorang wanita Sirofenisia. Dan berkata, tolong Tuhan, sembuhkan. Sirofenisia itu orang non-Yahudi, orang Yunani. Tolong sembuhkan. Tuhan ngomong begini, tidak baik memberi roti, berikan kepada anjing. Kita seringkali tafsirkan ayat itu, Tuhan menghina. Tuhan tidak menghina. Tuhan itu jujur, nggak ada yang lebih jujur dari Yesus. Tuhan itu bilang begini loh, aku ini tidak diutus kepadamu, aku itu diutus kepada domba tersesat dari Israel. Karena itu Yesus kan tidak sampai ke Roma pelayanannya. Dia mati untuk seluruh dunia, dia yang mengangkat seluruh dosa kita, dia juru selamat, dia Tuhan. Minggu lalu saya beritakan. Tapi Yesus kan tidak sampai misinya, sampai membawa misi kematian dan kebangkitan itu sampai berita itu ke Roma kan nggak terjadi. Kan nggak sampai. Paulus yang sampai Roma. Asia kan Paulus nggak nyampe juga, kan tunggu kita. Dari Asia Minor, Turki naik terus sampai China, terus Indonesia, Southeast Asia itu kan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang, segala sesuatu harus kita kerjakan dalam hidup ini. Yesus tidak menyembuhkan semua orang di masa hidupnya, tidak menjangkau semua orang. Sirofenisia dia bilang, aku diutus kepada bangsa domba tersesat dari kalangan Israel. Belum sampai ke orang Yunani, belum. Dari sini saya tahu bahwa setiap orang Tuhan sediakan suatu set rencana yang harus kita genapi. Dan itu membutuhkan waktu, dan waktu kita terbatas. Dan itu kita harus kelola sumber daya kita. Karena itu saya berani berkata tidak kepada orang-orang tertentu dan tawaran-tawaran tertentu. Kepada kesenangan tertentu. Karena satu alasan. Supaya saya selalu bisa berkata iya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Allah tentukan khusus untuk Philip Mantova. Saya tidak merasa bersalah kalau tidak semua orang kanker saya doakan. Saya tidak merasa bersalah, saya harus tinggal di rumah sakit. 10 disembuhkan, 100 berdatangan. Saya tidak merasa bersalah kalau hari ini saya harus menginjil saja setiap hari. Saya tidak akan tilik anak istri, nginjil melulu sampai mati. Saya tidak merasa bersalah. Jangan tuduh saya kalau ada orang masuk neraka. Aku tidak menyembuhkan semua orang, kata Yesus. Aku hanya diutus melakukan apa yang harus kulakukan di hidup ini. Aku harus peka, karena itu harus kukelola hidupku dengan benar. Dan salah satu yang harus kukelola adalah orang-orang di sekelilingku. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Saya takutnya tidak semua kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Bapak tetapkan untuk kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak profesional mengatur kehidupan sendiri. Mari saya ajak kita semuanya untuk mengelola kasih. Supaya pekerjaan Tuhan diselesaikan. Ingat Tuhan Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan pekerjaan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita sama-sama berdiri, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Thank you Jesus. Saya lupa tadi ceritakan di lingkaran-lingkaran berikutnya itu siapa? Lingkaran berikutnya seperti yang satu itu tadi adalah keluarga. Bisa jadikan di situ kan keluarga. Lingkaran berikutnya lagi dari keluarga itu mungkin gereja. Lingkaran lagi itu mungkin ya sudah orang-orang di luar sana. Di luarnya lagi itu sudah kita nggak kenal siapa. Ya, semakin dalam, semakin tanggung jawab kita. Kasih harus dimulai dari dalam keluar. Mungkin ya, sampai saya mati, saya tidak akan bisa jangkau yang di luar biru itu.
Tapi Tuhan akan berkata sama saya, well done, well done. I cannot solve the world's problem. I cannot even change the world. But I have and I will change the world of those people closest to me. Aku mungkin tidak bisa menyelesaikan problema dunia, mungkin tidak bisa bahkan mengubah dunia. Tapi aku sudah dan akan terus mengubah kehidupan orang-orang dalam jangkauanku. Dan dengan itu, saya siap ketemu Tuhan anytime. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kelola kasih dengan benar. Dimulai dari rumah Anda. Amin. 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 By the way, hari-hari ini juga saya tambahkan selipkan satu lagi pesan sebentar. Saya tiba-tiba ingat tentang gadget. Sebentar lagi KKR anak nih. Jadi anak-anak juga kami cinta, anak-anak juga jemaat kami. Jadi kami juga harus melindungi anak-anak juga dari orang tuanya kadang-kadang. Dengan cara kita mengajari orang tuanya, tapi kita juga memberitahu mungkin di mana orang tuanya harus lebih hati-hati. Hari-hari ini opium di dunia ini bukan ganja. Seperti zaman Cina dulu di drop sama Inggris. Semuanya, mereka nggak menang perang. Karena orang Tiongkok semuanya nyabu istilahnya. Hari ini generasi anak-anak kita tuh nyabu semua. Tapi nyabu mereka bukan ganja. Gadget namanya. Cara tergampang untuk buat mereka tidak bersosialisasi dengan kita adalah kasih gadget, kasih game di tangannya. Jangan cari yang singkat. Saya nggak berkata bahwa game itu salah atau gadget itu salah. Itu adalah berkat. Bapak, Ibu, Saudara, bangunlah, kelola kasihmu itu. Ajari. Anda baru tahu bahwa gadget itu berlebihan jikalau your children have the upper hand. Anak Anda punya upper hand-nya. Mereka bisa dalam bahasa Surabaya gubuhi Anda sampai Anda terpaksa kasih, Anda menyerah. Anak Anda bukan lagi permisi boleh enggak, dan kalau mereka dapat kata tidak, mereka paling ngomel-ngomel tapi mereka bisa menerima. Nah itu berarti anak masih di dalam kendali orang tuanya. Kasih hubungan itu masih berjalan dengan baik. Komunikasi harus disengaja, kebaktian pertama saya ajarkan. Tapi kalau anak Anda punya the upper hand, kalau main tenis itu sudah advantage, Anda harus hati-hati. Sekarang mereka masih kecil, Steve Jobs saja tidak kasih gadget itu ke tangan anaknya, Steve Jobs saja. Dan itu juga paling tidak gak baik buat mata, tapi juga bisa mengurangi kreativitas seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, saya melakukan dalam rumah, saya beritahu sama anak-anak saya, kalau anak-anak saya mau main ini tertentu, main game, iPad, apa segalanya, saya beritahu sama mereka, oke, berapa lama Dad? Sekian. Mereka langsung nurut. Sudah dilatih, di grooming begitu dari awal. Dan sehari ini saya senang sekali, mereka tidak tercandu dengan itu. Dengan tanpa itu bisa, sehingga saya bisa bicara dengan mereka lebih senang untuk social skill daripada mati kutu di situ. Saya pernah makan bersama-sama breakfast waktu di Jakarta dengan satu teman baru yang saya kenal di situ. Dia kasih gitu, saya bilang jangan kasih gini, ini nggak kasih opium. Belum lagi kalau dibawa ke kamar Anda tidak tahu itu dunia yang di luar sana luas itu, siapa yang masuk, garong mana yang masuk ke kamar Anda lewat internet, Anda tidak akan tahu. Internet itu bagus, saya tidak berkata tidak bagus. Tapi itu seringkali jadi jalan pintas orang tua untuk berhenti komunikasi dengan anaknya supaya orang tuanya sendiri bisa begini. Please be wise. Saya ngomong begini karena ini sebentar lagi KKR anak. Please stop giving your children opium. Please stop. Boleh kasih, control it well. Amin. Karena Anda mau mengelola hubungan itu dengan Anda. Mengelola kasih itu dengan benar. Anda jangan pakai jalan pintas. When your children have the upper hand, be careful. It's not good anymore. Bukan lagi gak bagus buat mata. Lebih banyak bahayanya. Mungkin Anda berkata, tapi gak ada apa-apa. Saya pernah lihat satu orang yang keluarganya juga gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Tapi kalau itu standar UMR yang Anda terima, pokoknya gak apa-apa. Kan rugi kan saudara. Things could have been better. Kalau itu dikontrol, lebih baik. Mungkin kreativitas tertentu yang pasti Tuhan akan lebih banyak bisa bicara dalam kehidupan anak itu. Kalau anak itu bukan sininya sudah computerized. Tolong dikontrol. Sebentar lagi kita KKR anak ini. Kelola kasihmu, kelola parentingmu juga. Mari kita sama-sama komitmen dan sepakat soal itu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Nyanyikan satu lagu, kita selesai ibadah ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini Saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini keluarga dengan keluarga gandeng tangan. Rangkul keluargamu kalau yang hadir bersama-sama. Gandeng tangannya katakan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, beri tepuk tangan ke Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Banyak aplikasi yang harus kami lakukan di hidup ini lewat firman ini. Banyak renungan, biar renungan kami Kau berkati, pulang membawa pengalaman-pengalaman yang baru dalam keluarga yang menuju ke Kristus dan terobosan baru. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hubungan dalam hidup jemaat, berkati khususnya keluarga, pasangan suami istri, apalagi setiap pernikahan ya Tuhan Kau kokohkan. Hari-hari ke depan ya Tuhan Yesus, kami akan melihat banyak keluarga jemaat dipakai oleh Tuhan sebagai satu unit keluarga untuk merestorasi banyak hal. Terima kasih ya Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai-Mu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.